Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zainuba Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 2020-33274. Saya berasal dari kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi perbandingan untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun sepenuhnya berisi SKKD, tujuan, prasyarat, materi, motivasi, latihan, dan petunjuk. Oke, setelah itu langsung berlanjut ke SK dan KD. Standar kompetensinya adalah yang pertama, memahami pengertian dari perbandingan, yang kedua, dapat menentukan langkah atau cara penyelesaian dari soal yang berkaitan dengan materi perbandingan. Adapun untuk kompetensi dasar berisi yang pertama, mengetahui konsep dari perbandingan, yang kedua, memahami pengertian dari perbandingan, dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep perbandingan yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membuka SK dan KD, kemudian beralih ke tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa diharapkan memahami konsep dari perbandingan. Kedua, setelah saling berdiskusi, siswa diharapkan dapat melakukan kerja kelompok dengan teman-temannya. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi perbandingan. Prasyarat dari materi ini adalah halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi perbandingan. Nah, kalian tahu nggak sih kalau materi perbandingan itu hampir sama dengan materi pecahan senilai? Dan materi perbandingan itu ternyata sudah pernah kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari loh. Misalnya, kalian membeli buku tulis. Satu buku tulis berharga Rp3.000. Kalau ingin membeli 2 buku tulis, berapakah yang harus dibayarkan? Kalian pasti akan membayarnya sebesar Rp6.000 kan? Nah, hal yang saya sebutkan tadi termasuk dalam perbandingan senilai. Kemudian untuk lebih jelasnya, pelajari sama-sama materi berikut. Kemudian kita akan langsung beralih ke materi. Amati gambar kelereng yang ada di samping ini. Di sini terdapat kelereng biru bermotif yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di bawahnya terdapat kelereng biru polos yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelereng biru bermotif berjumlah 6 buah, sedangkan kelereng biru polos berjumlah 7 buah. Ayo sama-sama membaca mengenai pengertian dari perbandingan. Perbandingan adalah sebuah cara untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Dengan cara matematis, perbandingan bisa ditulis A banding B dan juga bisa untuk dinyatakan dalam beberapa pecahan seperti A per B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Perbandingan senilai sama dengan pecahan senilai. Contohnya 1/3 sama dengan 3/9. Misalnya, kalian membeli 1 buah buku tulis harga Rp3.000. Jika kalian ingin membeli 3 buku tulis, berapakah harga yang dibayarkan? Kalian pasti akan membayarnya sebesar Rp9.000, bukan? Nah, ini termasuk dalam perbandingan senilai. Kemudian, ayo memahami mengenai masalah kelereng yang sebelumnya. Kembali pada masalah di atas mengenai perbandingan antara kelereng biru bermotif dan kelereng biru polos. Jumlah seluruh kelereng di atas seluruhnya adalah 13. 6 kelereng biru bermotif ditambah dengan 7 kelereng biru polos. 6 tambah 7 sama dengan 13. Perbandingan jumlah kelereng biru motif dengan kelereng seluruhnya adalah 6 banding 13. Dibaca 6 berbanding 13.
perbandingan jumlah kelereng biru polos dengan jumlah kelereng seluruhnya adalah 7 banding 13, dibaca 7 berbanding 13. Adapun perbandingan jumlah kelereng biru motif dengan jumlah kelereng biru polos adalah 6 banding 7, dibaca 6 berbanding 7. Dapat ditulis bahwa kelereng biru bermotif banding kelereng biru polos sama dengan 6 banding 7. Kemudian mari memahami mengenai masalah tentang perbandingan senilai. Di sini terdapat permasalahan. Rani membuat 1 gelas jus jambu membutuhkan 4 buah jambu. Berapa buah jambu yang dibutuhkan Rani untuk membuat 2 gelas jus jambu? Ini saya buatkan tabel untuk memudahkan. Mana jika membuat 1 gelas jus jambu membutuhkan 4 buah jambu. Adapun jika ingin membuat 2 gelas jus jambu, maka membutuhkan 8 buah jambu. Apabila dibandingkan antara banyaknya jus yang dibuat dengan banyaknya buah jambu yang diperoleh, maka dihasilkan bahwa 1/4 sama dengan 2/8. Apabila 2/8 disederhanakan, maka hasilnya adalah 1/4, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 bagi 2 sama dengan 4. Perbandingan di atas disebut perbandingan senilai. Perbandingan senilai dapat dirumuskan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D, dengan B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, A, B, C, D adalah bilangan bulat. Baiklah, setelah memperhatikan penjelasan dari materi perbandingan, alangkah baiknya yuk kita berlari ke latihan soal untuk lebih mengasah kemampuan kita. Soal yang pertama. Gambar di samping adalah siswa SDN 1 Nusa Bangsa yang sedang mengadakan upacara bendera. Perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan pada suatu sekolah adalah 5 banding 6. Jika jumlah semua siswa dalam suatu sekolah 330 siswa, jumlah siswa perempuan adalah, cara mengerjakannya bagaimana? Jadi seperti ini. Karena yang hitungan adalah jumlah siswa perempuan, maka pertama kita jumlahkan dulu 5 ditambah 6. Kemudian untuk mencari jumlah siswa perempuannya, maka di sini perbandingan siswa perempuan adalah 6. Maka 6/5/6 dikalikan 330 siswa. Kita coba ya apakah hasilnya benar ini. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan adalah 5 banding 6. Jumlahkan menjadi 11. Jumlah seluruh siswa adalah 330. Siswa perempuan sama dengan 6/5 plus 6 dikalikan 330. Siswa perempuan sama dengan 6/11 dikalikan 330. Siswa perempuannya sama dengan 180 siswa. Kemudian beralih ke soal yang kedua. Bagaimanakah cara pengerjaannya? Anissa dan Fatima sedang bekerja sama mengerjakan tugas. Perbandingan umur Anissa dan Fatima adalah 5 banding 4. Jika suatu saat nanti umur Fatima adalah 16 tahun, maka berapa umur Anissa? Ini untuk cara pengerjaannya sangat mudah. Karena yang ditanyakan adalah umur Anissa, maka kita lihat perbandingan umur Anissa di sini adalah 5. Jadi pengerjaannya tinggal 5/4 dikalikan 16. Sama dengan berapa? 24. Jadi, ini adalah rumusnya. Nilai ditanya sama dengan angka pembanding ditanya per angka pembanding diketahui dikali nilai diketahui. Di sini yang ditanyakan adalah umur Anissa. Angka pembanding ditanya sama dengan 5, angka pembanding diketahui sama dengan 4 dikalikan nilai yang diketahui. Umur Fatma 16 tahun. 5/4 dikalikan 16 sama dengan 20 tahun. Kemudian untuk latihan soal yang ketiga. Sepulang sekolah, David dan Ray bermain kelereng di halaman rumah. Perbandingan antara kelereng David dan Ray adalah 5 banding 6. Jumlah kelereng mereka adalah 22 buah. Berapa buahkah kelereng mereka masing-masing? Cara pengerjaannya sama dengan nomor 1, di mana kita menjumlahkan dulu 5 ditambah 6 sama dengan 11. Setelah itu untuk menghitung kelereng David, 5/11 kali 22 buah. Kemudian untuk menghitung kelereng Ray, maka adalah 6/11 dikalikan 22 buah. Maka hasilnya adalah
Jadi seperti ini penyelesaiannya. Perbandingan kelereng David dan Ray adalah 5:6. Jumlah kelereng mereka adalah 22 buah. Jumlah perbandingannya adalah 5 tambah 6 sama dengan 11. Yang ditanyakan adalah kelereng masing-masing. Maka penyelesaiannya seperti berikut ini. Kelereng David sama dengan 5/11 dikalikan 22 kelereng sama dengan 10 kelereng. Sedangkan kelereng Ray sama dengan 6/11 dikalikan 22 kelereng sama dengan 12 kelereng. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.